Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Erin Dalves, NIM 1995 142037, Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen risiko bisnis yang diberikan oleh Bapak Muhammad Al-Fasikar untuk memenuhi tugas final mata kuliah Strategi Inovasi Bisnis. Jadi, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko terbagi menjadi 4, yaitu manajemen risiko operasional, manajemen risiko hazard, manajemen risiko finansial, dan manajemen risiko strategis. Manajemen risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Kemudian manajemen risiko hazard adalah manajemen risiko yang muncul karena adanya risiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis ataupun kerusakan. Ada 3 macam hazard yang menjadi perhatian pada manajemen risiko, yaitu legal hazard, seperti pelonggaran SOP atau aturan perusahaan yang mengakibatkan financial loss. Manajemen risiko finansial adalah upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan aset sebuah badan usaha. Pada prakteknya, proses pengelolaan risiko ini meliputi identifikasi, evaluasi, dan melakukan pengendalian risiko bila ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. Keempat, manajemen risiko strategi. Manajemen risiko strategi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis muncul antara lain karena kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Kedua, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Ketiga, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif. Keempat, ketidaktepatan dalam implementasi strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Menurut pendapat saya sendiri tentang pengelolaan risiko adalah sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Konsep risiko itu adalah suatu keadaan atau kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan strateginya dan mendapatkan tujuan. Ketidakpastian. Risiko ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian sering juga disebut dengan risiko yang tidak terduga dari sebuah kejadian. Misalnya perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. Risiko yang terjadi karena bencana alam, risiko yang terjadi karena perubahan kurs pada mata uang negara lain. Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan harapan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk mendaftar segala penyebab kerugian yang bersifat sosial itu, tetapi beberapa contoh dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko. Teknik-teknik manajemen risiko. Dalam manajemen
atau mengelola risiko pada suatu organisasi sangat tergantung dari hasil identifikasi risiko yang mungkin muncul atau terjadi pada organisasi tersebut, serta beberapa hal atau nilai kerugian bila hal tersebut terjadi, dan terakhir pada frekuensi atau profitabilitas kejadian tersebut terjadi. Beberapa teknik-teknik yang dapat menjadi alternatif dalam mengelola suatu risiko yaitu alternatif pengindaran risiko dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi adalah perusahaan atau bank menanggung sendiri risiko yang muncul. Suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang terjadi. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak-pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena segala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendefinisikan risiko lebih baik. Langkah-langkah melakukan manajemen risiko sehingga risiko keuangan dapat dikelola dengan baik yaitu: 1. Mulailah dengan identifikasi risiko. Langkah pertama adalah memahami dan mengetahui untuk menemukan risiko-risiko yang timbul dalam bisnis kita. Kita dapat mengetahui gambaran prediksi yang dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga pengembalian keputusan cepat terarah. Yang kedua itu membuat indikator penilaian dari setiap risiko. Kita dapat membuat penilaian indikator tingkat kerugian yang akan terjadi dan kemungkinan. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dalam memberikan penilaian dari setiap risiko yang telah diidentifikasi dan pengetahuan yang memadai bagi penilai sehingga agar tujuan tercapai. Ketiga, tanggapan risiko keuangan. Kita diminta untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko. Karena sebuah tantangan yang besar bagi kita, pemilik bisnis mengambil keputusan strategi yang akan dilakukan berdasarkan dari respon yang telah diidentifikasi. Ketiga itu, buatlah tabel rencana manajemen risiko. Artinya, dengan membuat tabel rencana manajemen risiko, kita dapat menanggulangi risiko yang terjadi dan memberikan ilustrasi gambaran seperti apa risiko yang akan kita cermati. Dalam membuat tabel manajemen risiko, kita harus meminta respon dan izin dari pimpinan perusahaan. Keempat, action implementation. Dalam pelaksanaannya, kita harus konsisten melakukan metode yang sudah disepakati dan direncanakan dari awal sehingga mengurangi risiko kerugian. Apalagi mengenai pelaksanaan, akan sangat kesalahan fatal bila kita tidak paham dan mengerti dari maksud tujuan dilakukannya manajemen risiko ini, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam sebelum melakukan manajemen risiko. Keenam, monitoring, evaluate, dan review. Ketiga proses ini merupakan langkah akhir dalam melakukan manajemen risiko, sehingga dibutuhkan sistematik secara struktural dari awal, dari strategi perencanaan, evaluasi, dan memberikan catatan atas risiko yang dicermati. Bila mana ada perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat dan direncanakan, itu harus dibuat secara langsung penggantinya. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi atau mengurangi risiko yang akan terjadi. Begitulah penjelasan tentang risiko keuangan, pengertian beserta cara mengelolanya dengan baik agar kita terhindar dari risiko keuangan
yang justru kita bisa mendapatkan profit yang signifikan. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan dalam penyampaian video tersebut. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.